Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cerita Misterius. Seperti biasa di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kisah nyata tentang pesugihan. Dan sebelum masuk ke cerita, nanti nama dan tempat akan disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalam cerita nanti. Dan cerita kali ini ditulis oleh Nafila, cerita yang berjudul Petaka Tumbal Pesugihan. Seperti apa dan bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut saja namaku Aris. Kisah ini dialami oleh keluargaku sendiri. Kejadian ini terjadi di tahun 2016. Awalnya orang tuaku menjodohkan kakak perempuanku yang bernama Rianti secara paksa pada seorang laki-laki kaya raya yang bernama Alimuddin. Namun Alimuddin itu, aku rasa lebih pantas jadi bapak Rianti daripada jadi suaminya. Alimuddin mempunyai 3 istri dan anak yang banyak. Awalnya Rianti menolak perjodohan itu karena Rianti sudah memiliki kekasih. Rianti sudah minggat dari rumah berkali-kali. Namun tetap saja, Alimuddin mengetahui keberadaan kakakku. Yang hingga akhirnya, Rianti pasrah. Mau gak mau ia harus menerima perjodohan itu. Aku pun selaku adik laki-lakinya, sangat sedih melihat nasib Rianti menjadi korban paksa perjodohan. Singkatnya, Rianti sudah menikah dengan Alimuddin. Laku menjadi istri muda yang keempat. Kakakku dibawa oleh Alimuddin ke rumah besarnya yang sengaja telah disiapkan untuknya. Namun rumah itu cukup sangat besar kalau hanya untuk tinggal kakakku dan pembantunya saja. Akhirnya Rianti memintaku untuk tinggal bersamanya. Kebetulan jarak rumah kakakku Rianti lumayan dekat dengan kampusku. Dan diceritakan pula kakak iparku Alimuddin punya anak gadis yang sama-sama satu kampus denganku. Dia anak dari istri pertama, namanya Santi. Semenjak aku tinggal di rumah kakakku Rianti, Santi jadi sering ke rumah ibu tirinya yang tak lain adalah kakakku. Dia gadis yang baik, soleha dan rendah hati. Pada suatu malam, tepatnya itu malam Selasa, aku melihat Simbok bawa sesajen ke lantai 3. Seperti macam kelapa muda, kemenyan, rokok, bunga-bungaan, dan tak lupa dupa yang siap untuk dinyalakan. Setelah Simbok kembali dari lantai 3, aku bertanya pada Simbok, kenapa dia bawa sesajen ke atas? Dan Simbok cuma menjawab, saya cuma ditugaskan sama Tuan Den. Simbok juga tidak tahu itu semua untuk apa. Sudah lama Simbok menyiapkan itu semua. Pernah Simbok tanya ke Tuan, untuk apa itu semua disiapkan di malam-malam tertentu? Tapi bukannya mendapat jawaban, tapi Simbok justru mendapat bentakan Den. Dan semenjak saat itu, Simbok gak berani untuk bertanya lagi. Setelah mendengar ucapan Simbok, aku mulai curiga. Pasti ada yang tidak beres di rumah ini. Pada tengah malam, waktu itu aku tidak bisa tidur. Aku masih kepikiran dengan ucapannya Simbok. Detakan jam sangat jelas kudengar. Namun tiba-tiba aku mendengar suara-suara ramai tapi menyeramkan di lantai 3. Aku pun sempat berjalan ke arah anak tangga dengan pandangan ke atas. Langkah demi langkah ku lalui sembari melihat keadaan sekitar. Aku memberanikan diri demi mengetahui sumber suara itu. Setelah berada di lantai atas, astagfirullah,
Ternyata bangsa makhluk iblis sedang bersenang-senang di sana. Aku mengetahui hanya dari bayangan-bayangannya saja, dan terlihat makhluk yang tinggi besar dan bertanduk. Seketika itu juga, aku lari ke kamar. Namun dalam senyap kamarku, tetap saja aku tidak bisa tidur. Mataku terjaga di malam itu, karena suara-suara di lantai atas sangat menggangguku. Pagi harinya, aku bertanya pada kakakku Rianti, apakah dia mendengar suara-suara aneh di lantai 3 semalam tadi. Rianti hanya menggelengkan kepala dan bilang aku berhalusinasi. Pernah aku disuruh pergi untuk mengantarkan berkas perusahaan kakak iparku Alimuddin ke pabrik gula terbesarnya di malam hari, yang tepatnya melewati berpuluh-puluh hektar kebun tebu. Di perjalanan, tepat di area kanan kiri kebun tebu yang gelap, motor besarku tiba-tiba mati. Mana tidak ada orang lewat satupun. Keadaan saat itu sangat sepi, hanya suara binatang malam yang menemaniku. Aku berusaha menghidupkan kembali motorku, namun tak hidup sama sekali, hingga aku memutuskan untuk mendorong motorku. Rasa takut dan hawa aneh mulai menyergap tubuhku. Namun aku berusaha untuk selalu positive thinking. Tetapi usahaku menepis rasa takut itu sia-sia. Di waktu hening seperti itu, tiba-tiba sesuatu yang besar berlari-larian dari semak pohon tebu hingga muncul tepat di hadapanku. Astagfirullah. Keringat dingin langsung bercucur. Tubuh gemetar yang tiba-tiba sulit digerakkan. Sosok sapi putih yang tak berkepala baru saja melewatiku. Karena kaget yang luar biasa, aku pun jatuh pingsan. Hingga saat aku sadar, aku sudah berada di pabrik. Dan setelah itu, malamnya satu anak Alimuddin dari istri yang kedua meninggal dunia secara tiba-tiba. Semenjak itu aku curiga atas keanehan demi keanehan yang kualami di rumah kakak iparku. Apalagi Santi sering bilang padaku bahwa kakaknya sudah 5 yang meninggal. Bahkan Santi pun pernah bilang dia sering diterkam makhluk halus yang menyeramkan jikalau Santi tengah tertidur. Singkat ceritanya, pada suatu hari Alimuddin membawa kakakku Rianti untuk mendampinginya dinas selama 3 hari di luar kota. Tepat waktu itu, Rianti tengah hamil 4 bulan. Jujur aku dan Santi diam-diam berpacaran. Dikala saat seperti inilah, Santi sering main di rumah kakakku yang kutinggali. Ya, pada saat kami asik membicarakan dan berbagi tentang tugas-tugas kuliah kami, tiba-tiba Santi berkata agak serius, "Aris, aku bahagia bila dekat denganmu. Akankah umur aku panjang? Biar kita bisa terus bersama seperti ini," ujar Santi. "Hus, kok ngomongnya gitu sih? Ya insya Allah kita selalu bersama." Dan Santi pun bilang bahwa setiap tahun jika bulan Suro, bapaknya yaitu Alimuddin sering menyembelih 3 sapi putih. 1 dibagi ke masyarakat, 1 buat keluarga sendiri, dan 1-nya dibuang ke sungai. Jika sapi putihnya kurang dari 3, pasti salah satu anggota keluarganya meninggal. Dari situ aku benar-benar yakin bahwa Alimuddin mengikat perjanjian kekayaan dengan setan. Semenjak saat itu, aku mulai berhati-hati dan aku berusaha mencari bantuan ke ustadz maupun orang pintar agar aku tahu dugaanku benar atau tidak. Tak lama aku mendapat kabar
bahwa ada seseorang yang pintar akan hal-hal gaib. Dia tinggal di daerah Jawa. Mendengar ini, aku dan Santi bermaksud mendatangi Bapak Kuncen itu untuk mempertanyakan dan meminta petunjuk agar tidak ada korban lagi dalam keluarga kami. Dengan izin ke orang tua pergi berlibur, kami mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Kuncen itu. Perjalanan yang ditempuh cukup memakan waktu banyak. Setelah sampai di rumah Kuncen itu, kami berdua langsung mengutarakan apa niat kami datang menemui Kuncen itu. Dan setelah itu, terkuak sudah rahasia Alimudin. Ternyata benar kecurigaanku selama ini. Alimudin memuja dan bersekutu dengan setan. Dia terikat perjanjian kekayaan dengan genderuwo, dengan persyaratan tumbal 3 sapi putih setiap tahun. Dan jika tidak, maka salah satu anaknya yang akan menjadi gantinya. Santi sangat kaget dan sedih mendengar ayahnya adalah orang yang bersekutu dengan setan. Santi menangis. Mengapa ayahnya tega menukar nyawa anaknya dengan kekayaan yang tidak dapat dibawa mati? Aku pun menceritakan semua kejadian aneh di rumah Rianti, yang setiap malam Selasa selalu ada suara-suara menakutkan. Bapak Kuncen pun menyarankan agar aku memasang ayat kursi di setiap pintu kamar, terutama kamar kakakku Rianti. Dan Bapak Kuncen menyuruh Santi agar tidak lupa mengingat Allah. Aku pun diberi cincin giok berwarna putih, bukannya untuk musyrik, tapi hanya untuk berjaga-jaga saja apabila aku ketakutan. Singkat ceritanya, aku kembali ke rumah kakakku dan menuruti saran Bapak Kuncen. Aku memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Malam harinya, hawa panas, hening mencekera. Tiba-tiba ada suara meraung, menggeram, dan suara dentuman kaki, pertanda langkah sebuah makhluk besar. Mendengar suara itu, aku langsung menghubungi Santi agar wudhu dan sholat serta membaca Al-Quran. Sedangkan aku masih dalam keadaan gemetar mendengar suara menyeramkan itu. Malam yang terasa sangat mencekam, dengan angin malam yang menusuk sampai ke tulang, membuat aku semakin ketakutan. Namun seketika itu juga, aku langsung teringat Simbo, yang pintu kamarnya lupa aku beri ayat kursi. Sambil masih terdengar suara dentuman kaki, aku berlari menuju kamar Simbo. Sesampainya di sana, kudapati Simbo tergeletak pingsan. Aku pun langsung membangunkan Simbo. "Bo, Bo, bangun Bo, Bo, bangun. Ya Allah." Teriakku membangunkan Simbo, sembari kuteteskan kedua matanya dengan air yang sudah kubacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tak berselang lama, syukurnya Simbo bisa sadar. Namun ketika ia membuka mata, Simbo langsung menjerit lagi, menandakan ia ketakutan melihat sesuatu di belakangku. Saat ku tengok ke belakang, na'udzubillah, sesosok gorila berwajah serigala, bertanduk dan taring sebesar taring gajah, menatapku penuh amarah. Sungguh aku takut melihat makhluk yang tak pernah kupercayai adanya, dan dengan jelas sosok itu ada di hadapanku. Dengan sejuta keberanian kukumpulkan, aku membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Alhamdulillah makhluk itu raib dengan seketika. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa bernafas lega dengan Simbo yang masih ketakutan. Esok harinya, Simbo menangis dan bilang padaku ingin pulang kampung. Ya,
Aku pun mengiyakan, dan tak lupa aku bayar sisa gajinya Simbok. Simbok mengaku trauma melihat genderuwo di rumah sebesar ini. Sedangkan Alimuddin yang berencana akan 3 bulan di luar kota, tanpa sepengetahuanku, dia pulang hari itu juga. Sesampainya di rumah, dia merobek semua stiker ayat kursi yang kutaruh di pintu. Dia menggambarku dan mencaci maki dengan amarahnya. Dia juga bilang, aku telah mengotori rumahnya dengan stiker yang tak berguna itu. Astagfirullah. Aku tahu, ini semua pasti iblis keparat itu yang mengadu dan memarahi Alimuddin. Dikarenakan rumahnya penuh cahaya suci yang membakar tubuhnya. Dan aku pun diusir dari rumahnya hari itu juga. Buat aku sih gak masalah, karena memang rumah itu banyak kejadian aneh di luar nalar. Namun sebelum pergi, aku berpesan pada kakakku Rianti agar tak lepas dari air wudhu dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakakku pun tak rela aku digambar dan diusir begitu saja. Rianti pun bertengkar atas masalah ini. Belum genap 1 minggu, aku kembali tinggal di rumah orang tuaku. Rianti datang ke rumah orang tuaku, sembari membawakan tas kecil. Dengan wajah yang sembab, kelopak mata coklat pucat, mana lagi hamil tua. Dan tubuh Rianti pun memar-memar penuh bekas pukulan. Laki-laki macam apa seperti itu? Aku jadi benci pada Alimuddin, mantan kakak iparku, yang tak lain adalah ayah Santi kekasihku. Kepulangan kakakku ke rumah orang tuaku menjadi terpuruk. Kakakku sakit-sakitan yang sangat sekarat. Sudah kami bawa ke dokter, namun keadaan Rianti dan kehamilannya semakin memburuk. Aku pun berniat untuk memanggil Bapak Kuncen yang ada di Jawa itu. Namun perjalanan memakan waktu yang cukup lama, karena jarak kotaku menempuh Jawa Timur itu sangat jauh. Hingga pada akhirnya, ketika aku di perjalanan pulang dengan Bapak Kuncen, nyawa kakakku Rianti sudah tidak bisa tertolong lagi. Entahlah, aku tak habis pikir, masa hanya gara-gara aku pasang ayat-ayat Allah, si iblis membabi buta. Kematian Rianti bersamaan dengan 2 orang anak Alimuddin dari istri yang ketiga. Bapak Kuncen pun tak bisa mencegah, karena itu sudah resiko perjanjian dengan iblis. Bapak Kuncen hanya menyuruh semua keluarga Santi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah keluarga Santi mau menuruti. Semenjak anak dan istri-istri Alimuddin beriman, kekayaan Alimuddin merosot drastis. Dan Alimuddin meninggal dunia dalam kecelakaan yang mengerikan. Semenjak Alimuddin meninggal, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ibu Santi pun mengaku lebih baik hidup sederhana namun masih dalam keutuhan keluarga daripada hidup mewah namun harus mempertaruhkan nyawa orang-orang yang dicintai. Aku dan Santi berhasil meluluskan studi. Singkat ceritanya, aku dan Santi berhasil meluluskan studi. Aku menjadi seorang sarjana arsitek dan mendapatkan pekerjaan yang memadai. Sedangkan Santi menjadi seorang bidan. Dari sini kami merintis sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, harta kami kembali pulih dengan sendirinya. Aku dan Santi pun menikah. Alhamdulillah keluarga kami damai, sakinah, mawadah, dan warohmah. Semuanya terwujud atas kesabaran dan ketabahan, serta usaha memetik ridhonya yang maha kuasa. Bagi kalian semua, janganlah kalian meraih kekayaan dengan harus menjadi budak setan. Seberapa berhargakah harta duniawi
dibanding nyawa seseorang yang kita cintai. Dan satu lagi, tidak semua pilihan orang tua membawa kebahagiaan. Terkadang justru itu menyiksa anak Anda sendiri. Dan sekian cerita dari narasumber. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan like, share, dan komen. Dan tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.